sebenarnya sudah Pak Dirjen ini sudah siap, Pak Dr. Andes Safrizal ZAMSI, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Pak Dirjen, apa kabar? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo langsung saja, Pak Dirjen. Pak Dirjen panglimanya ini. Oh iya, karena di daerah ya. Iya, setelah ada undang-undang wabah itu kan ada mandat baru ya. Yang diberikan oleh Mendagri ya, yang langkah-langkah yang juga apa namanya yang barangkali bisa disiapkan juga nanti oleh pemerintah daerah. Iya, silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Pertama, kami menyampaikan penghormatan pada Komisi Informasi Pusat, para komisioner, kemudian jajaran KPCPEN, serta jajaran Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten Kota seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan buat semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena saya alokasikan waktu yang menurut saya lumayan singkat begitu, saya izin bicaranya sudah saya cepet-cepetin nih ya sudah supaya bisa memenuhi ekspektasi pencapaian sesi saya. Bapak Ibu sekalian yang kami ini telah menyusun dan silakan ke slide. Sistematikanya sudah kami susun ya, mudah-mudahan mampu menyelesaikan sampai dengan semua poin. Nanti kami akan stressing di beberapa poin, kemudian hanya touching saja di poin-poin yang lain. Next. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami muliakan ya. Kita semua yang masih hidup ini ya, termasuk saya, termasuk komisioner, semua yang masih hidup, kami rasa ya belum pernah menghadapi pandemi, walaupun jumlah kematian kami kira masih di bawah dari Black Death ya. Kemudian juga pandemi di tahun 1917 ya, di mana di Amerika, Eropa meninggal sampai 100 juta dan 50 juta, tetapi kita sejarahnya. Nah, tentu ini membawa tantangan sendiri bagi kita semuanya, dan saya juga hari ini masih sebagai masyarakat kita masih ada yang merasa belum terjadi apa-apa, hanya berita-berita ya. Oleh karenanya ini menuntut kepada kita semua untuk bekerja keras, mengedukasi, memberikan literasi kepada masyarakat bahwa kita menghadapi tantangan yang besar sekali. Saya izin beberapa hal yang menjadi tantangan kita, di mana perubahan akibat COVID ini membawa tantangan yang yang luar biasa ya. Prediksinya berubah-ubah. Kita biasanya mampu memprediksi dengan setidak-tidaknya akurat, tapi sekarang kecepatannya tinggi ya, di mana sangat unpredictable gitu. Oleh karenanya saudara keputusan diambil mengimbangi kasus yang kita alami setiap hari. Today kita menembus 1 juta kasus ya, dan ini merupakan peringatan juga bagi kita semua ya, untuk terus meningkatkan upaya kita ya, agar mampu melambatkan kita. Oleh karenanya fatality kecepatan ini menjadi tantangan bagi kita sendiri. Jadi kalau ada keputusan, edaran, arahan yang cepat berubah, ini dalam ada responsif di situ. Kemudian juga ada uncertainty, ketidakpastian ya.
Obat paten belum ada, walaupun sudah banyak obat yang direkomendasikan, ya, yang obatnya yang memang sebelumnya sudah ada dan efektif ya dalam rangka mengatasi pandemi ini. Dan tentu saja salah satu upaya kalau pakai strategi penghapusan epidemi, maka vaksin sebenarnya adalah upaya optimal yang paling mungkin kita lakukan di samping dengan protokol kesehatan, ya. Oleh karenanya kita menghadapi ketidakpastian ini dengan protokol kesehatan. Vaksin sekarang walaupun dengan sangat cepat sudah ditemukan dan kita akan menggunakan vaksin. Kemudian juga ada masalah dengan kompleksitas bahwa ya kompleks, ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, ada masalah keamanan di beberapa negara, dan masalah-masalah ini menambah kompleksitas karena besarnya pandemi yang kita hadapi. Menembus masalah kompleksitas ini, maka yang kita butuhkan adalah kesamaan pandangan, lalu merupakan upaya kolaborasi secara bersama. Sendiri-sendiri kelihatannya kita hanya akan menimbulkan pecahan, ya. Oleh karenanya upaya kita, termasuk upaya hari ini adalah dalam upaya menyamakan persepsi, ya, visi, sehingga kolaborasi makin mudah kita wujudkan, ya. Kemudian di ambiguity di era post-truth ini, ya, di mana hoax ini yang bertebaran di mana-mana, orang sulit mengenali yang mana hoax, mana yang benar dianggap hoax, yang hoax dianggap benar. Ini tantangan kita terhadap ini. Sementara penetrasi kepemilikan gadget di Indonesia, ya, ini sudah mencapai 128. Hampir 338 juta perangkat beredar di Indonesia, dengan artinya dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta, maka di Indonesia dibandingkan dengan yang beredar, satu orang memiliki lebih daripada satu gadget. Ini tantangan, ya, sekaligus juga peluang yang juga kadang-kadang kita mengalami hambatan akibatnya gadget yang banyak sekali beredar. Nah, awalnya tahun 1999, Dunning-Kruger dari Cornell University telah memprediksi dalam risetnya, ya, bahwa akan terjadi anomali dalam dunia digital kita, di mana semakin rendah justru percaya diri untuk memberikan informasi di ruang publik digital. Oleh karenanya kalau sekarang hoax di mana-mana karena rendahnya literasi. Oleh karenanya ini tantangan bagi kita, ya, tantangan juga bagi KPI, ya, agar setiap hari, setiap jam harus kita bekerja keras untuk meningkatkan literasi publik, karena makin rendah literasi makin semangat membagikan beritanya, terutama berita hoaxnya, ya. Ya, terpaksa harus sering-sering begini Pak Komisioner melakukan. Iya, ya. Kita lakukan karena sudah diprediksi oleh dari grup, ya, makin rendah literasi makin hobi berbagi hoax. Jadi maka hoax lah yang dianggap benar. Dan ini tantangan dalam vaksin ini akan kita hadapi, orang kemakan hoax sementara literasi yang kita kerjakan, ya. Nah, ditambah lagi tantangan geopolitik Indonesia. Kita melihat dari desa, kita melihat dari kabupaten, provinsi. Sekali-sekali kita melihat dari big picture. Lihat Indonesia yang garisnya seperti yang ada di layar, ya. Mana luasnya 1.900.000 km persegi dengan pulau, ya. Ada 1000-an pulau yang sedang, ada 600-an pulau yang kita upayakan kita namai dalam 1 tahun 2 tahun yang akan datang. Ditambah dengan wilayah administrasi yang ada 34 provinsi sampai dengan kelurahan, desa 74.000, dan ini tidak dalam satu hamparan yang sama. Ada gunung, ada laut, ada pulau, ada kedalaman, ada ketinggian yang luar biasa, yang dari sisi dari aspek program vaksin ini adalah tantangan sendiri dibandingkan dengan negara peta.
negara kota, Singapura, Norway, ya, dengan penduduk Israel sekalipun, ya, yang penduduknya 7 juta jiwa, Singapura 5 juta jiwa, Norway sekitar 5-6 juta jiwa, kita memiliki 270 juta jiwa, 7% ya, dari level herd immunity yang kita kehendaki untuk kekebalan kelompok, dan itu berarti dalam 180 juta jiwa, maka pekerjaan kita tentu tidak akan sama dengan negara dengan 5 juta, 6 juta, sampai dengan 10 juta jiwa. Tantangan ini juga dihadapkan seperti penjelasan Profesor Dr. Dante tadi, bahwa 180 juta jiwa kita harus bekerja dalam koridor efektivitas vaksin. Sementara Dr. Dante mengatakan tadi kita belum mengetahui sebenarnya efektivitas vaksin ini berapa lama. Katakan 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, karena kita belum menghadapi 7 bulannya, kita belum tahu, berharap ini bisa berlaku 1 tahun. Nah, sementara kita membutuhkan vaksinasi 180 juta jiwa, dihadapkan dengan efektivitas vaksin. Nah, ini tentu persyaratannya adalah waktu yang sama. Oleh karena ini tantangannya kita harus bekerja secepat-cepatnya. Oleh karenanya semua orang harus involved, terlibat. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kelurahan, RT, RW, puskesmas, ayo semua kerja. Ya, LSM, kalau ini LSM politik, ayo switch on sejenak lah, ya, agar membantu dalam proses vaksinasi. Kami juga telah koordinasi atau berbincang-bincang dengan hampir 600 LSM di Indonesia. Ayo bantu dalam pandemi bencana non alam ini, partisipasi kita semua, ya, nation call, ya, nasional ini memanggil kita untuk semua berpartisipasi. Sekurang-kurangnya tolong jelaskan kepada masyarakat upaya kita optimum dalam rangka menterminasi pandemi COVID-19. Jadi betul-betul ini upaya kolaborasi ini harus kita lakukan. Apa yang sudah dilakukan oleh Kemendagri untuk pelibatan ini? Next, ya. Sebelumnya, ya. Dari awal kami telah menerbitkan bermacam pedoman. Bahkan di awal di April kami telah menerbitkan 3 buah buku, dan sebelum dari regular official, Kemendagri telah membuat pedoman, baik pedoman umum penanganan COVID, kemudian pedoman manajemen bagi pemerintahan daerah, kemudian juga pedoman bagi adaptasi kehidupan baru, dan sekarang sudah dari Kemenkes telah mengeluarkan pedoman vaksin, dan berbagai surat edaran dan instruksi kepada pemerintah daerah untuk melakukan segala macam hal, ya, diantaranya dalam rangka optimalisasi protokol kesehatan. Ya. Kemudian kita juga menyampaikan instruksi untuk membuat peraturan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, agar penegakan protokol kesehatan ini bisa dilaksanakan dengan dasar hukum yang baik sehingga dapat diberi sanksi. 98% pemerintahan daerah telah mengeluarkan perda dan perkada di dalam penegakan protokol kesehatan. Dan ini adalah momen juga di mana pemerintah daerah 8 lebih persen, ya, mengeluarkan instruksi yang similar dalam rangka mensupport penegakan protokol kesehatan. Kemudian juga kami meminta untuk membentuk Satgas Penanganan COVID. Dari semula Satgas dipimpin oleh hanya kepala BPPT atau ditunjuk, maka kami minta dirubah menjadi kepala daerah yang ditunjuk sebagai kepala Satgas, agar tidak terlalu panjang rentang kendalinya, tidak terlalu panjang rentang komandonya, segera dapat diputuskan cepat, karena mengingat tadi perubahan yang sedemikian cepat. Terakhir kemarin kami telah memberikan memperpanjang PPKM di wilayah Jawa Bali, agar Jawa Bali yang memberikan sumbangan angka statistik kita berhasil ditekan penyebarannya, dan terus akan kita evaluasi, mudah-mudahan dapat kembali melandai, bahkan menurun.
ini next saja kami sudah memerintahkan sampai dengan sampai dengan RT RW untuk membentuk pos-pos ya. Walaupun kami ketahui konsentrasi anggaran ada di kabupaten ya, namun kami telah memerintahkan sampai desa, RT RW gunakan dana desa untuk dimanfaatkan. Kalau tidak bisa digunakan untuk mensupport 3T, sekurang-kurangnya misalnya dana desa dalam rangka untuk mensupport 4M ya. Bahkan kami sudah meminta semua desa memproduksi masker sendiri, tapi dengan standar yang benar, sehingga setiap orang walaupun kelihatannya memakai masker, tapi kalau tidak memakai dengan masker yang benar, bukan masker yang benar, tata cara memakai masker yang benar, perlakuan terhadap maskernya tidak benar, maka potensinya tertular juga ada. Sejauh itu kita sudah memberikan pedoman kepada pemerintah desa, kecamatan, kabupaten untuk terus-menerus, bahkan setiap minggu kami mengadakan komunikasi dengan aparatur kewilayahan ini sehingga semua bisa kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kami hormati, dalam rangka proses vaksin kami juga sudah memberikan instruksi pada pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk mensupport proses vaksinasi. Apa saja support yang dapat dan kabupaten kota dan ini ada program nasional ya, ini program bersama ya, pemerintah provinsi, kabupaten, kota sampai ke kecamatan, desa, ini adalah program bersama, karena kesuksesan di satu tempat saja tidak sukses di tempat lain secara nasional. Karenanya ya, semua kita harus bergerak bersama-sama. Oleh karena instruksi kami kepada Pemda, pertama memberikan dukungan tenaga kesehatan yang tersedia saja, yang ada di dinas kesehatan di puskesmas yang tertutup, libatkan TNI, Polri, kemudian swadaya masyarakat, ada yang memberikan training dalam rangka penyediaan tenaga untuk vaksin, kemudian siapkan tempat vaksin. Kalau vaksin pasien rumah sakit, kemudian puskesmas banyak merawat pasien yang COVID, digunakan sekolah, digunakan tempat-tempat kantor-kantor yang tidak menggunakan karena work from home ya, segala macam untuk tempat vaksinasi. Kemudian bantu logistik dan transportasi, baik transportasi menuju tempat vaksin atau yang masyarakatnya diundang ya, seperti vaksinasi biasa, ketika diberi vaksin diberi bubur kacang hijau lah biar sehat seperti orang berobat ya. Kemudian juga penyiapan gudang dan alat penyimpanan vaksin, ini juga masalah bagi kita ya, terutama bagi vaksinnya. Kalau datang vaksin yang membutuhkan korik yang tinggi, 70 minus 70 derajat ya, kalau Sinovac saya kira sampai 8 derajat masih bisa. Kemudian juga kami memerintahkan Pol PP seluruh jaga keamanan, karena kalau simpanan terbakar maka bahwa sosialisasi dan pergerakan masyarakat menggunakan PSBB dan PPKM, kemudian sosialisasi udara maupun darat. Yang sosialisasi udara gencar sekali dari KPI, dari Kominfo, Pemda, tapi juga serangan darat, door to door. Kami minta RW lakukannya door to door, buat posko, buat pintu-pintu ya, sehingga makin banyak orang memahami apa yang harus dilakukan. Next. Kemudian kami ingin steer bahwa ini yang saya maksudkan adalah kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Tentu dari evaluasi yang kita lakukan, banyak provinsi yang level kerjasama kolaborasinya tinggi dan banyak juga yang level kerjasama dan kolaborasinya masih rendah. Ini tantangan bagi kami
Kementerian Dalam Negeri dan kementerian lainnya untuk bagi daerah-daerah yang kolaborasinya masih belum kuat, kami terus mendorong, memimpin rapatnya, kemudian melibatkan semua pihak, termasuk mendorong LSM di dalamnya, ormas-ormas agar bergerak membantu, ya. Karena yang tadi nasional memanggil, negara memanggil, kita harus sisingkan lengan, semua pihak bagaimana yang disampaikan sebenarnya, dan ini kita harus teguhkan hati itu tujuannya mudah. Kemudian juga upaya kerjasama meliputi pemberian nakes, kurangnya fasilitas kesehatan. Kami meminta kepada Pemda untuk memanfaatkan bidik tugasnya untuk menambah fasilitas, kemudian menambah sosialisasi berdasarkan masyarakat, memperlancar penyediaan insentif kepada nakes. Ya, itu juga penting sekali karena semangat tidak boleh turun, ya. Jika turun maka kita karena kita menempatkan nakes sebenarnya di belakang, ya. Jadi adalah pertahanan langsung kita kalau bisa diskor maka kita itu Iya. Pak Dirjen berkenan untuk dipercepat Pak karena durasi waktunya sudah habis Pak. Sudah cepat, saya tambah 5 menit lah ya. Karena sudah cepat. Ya, baik. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, yang ini dukungan yang kita sudah upayakan. Tentu menurut kami di samping tadi 3T tadi yang banyak di segala macam, yang paling penting sosialisasi yang terus-menerus. Kita ketahui tantangan kita adalah ketidakpercayaan. Saya baca literasi, juga saya baca literatur bahwa memang dalam proses vaksin ada satu titik di mana tapi kita akan menghadapi ketidakpercayaan ini dengan bukti, ya, karena dari sejarah epidemi vaksin merupakan kata kunci dalam proses terminasi penghentian. Kita menghendaki tidak terlalu lama seperti yang pernah terjadi di dunia sebelumnya. Kita berharap segera vaksin, kemudian juga segera kita bisa menyelesaikan pandemi ini. Dan tentu saja juknisnya telah dikeluarkan oleh Dirjen P2P dan kami terus mengedukasi dengan cara mempelajari edaran yang dikeluarkan oleh P2P. Bapak Ibu sekalian, saya gambarkan bahwa percontohan juga penting, ya, karena kita dihantam hoax duluan, ya, maka di samping kita bekerja menyiapkan ini semua, tapi juga bekerja melawan hoax. Oleh karenanya, biasanya, ya, kapten kapal keluar kapal terakhir sebelum kapal itu. Hari ini kapten kapal keluar duluan karena kita berhadapan dengan lautan hoax yang maha ganas. Oleh karenanya kami telah di semua pimpinan vaksin duluan. Oleh karenanya kami sudah menyiapkan aparat kami, ada 114.000 Satpol PP, ada 32 pemadam kebakaran, ada 100.000 BPBD, ada lurah 8.000, ada camat 7.800. Kami siap memberi contoh juga untuk vaksin duluan. Dan nanti tolong dikembangkan, karena kalau contohnya nasional nanti di kelurahan tidak contoh, lurahnya kita suntik duluan supaya dia dapat ikan ini. Karena jangan sampai aparatur kewilayahan ini juga penyebar hoax. Kami sudah edarkan terus agar data yang ada di kita ini, dan kami minta kepada Kemenkes untuk masuk ke wilayah pelayanan publik. Kami siap untuk memberi contoh di lapangan. Terakhir, ya, sebagai penekanan beberapa hal yang kami sampaikan kepada sekalian bahwa kami mengaktifkan posko dalam rangka penanganan COVID ini untuk memonitor apa kesulitannya, laporkan kepada jalurnya, segera bisa ditindaklanjuti. Kemudian akan melibatkan aparat kewilayahan sampai dengan ke RT RW supaya membumi, ya, komunikasi dilakukan oleh
KSP dilakukan, Kominfo dilakukan, KPI dilakukan, ini serangan berat kita harus lakukan. Dan untuk memenangkan perang nggak boleh satu jalur saja. Di darat kita lakukan, lewat door to door, lewat PKK, lewat jaring-jaring LSM yang ada di bawah. Kemudian sinergi komunikasi bangsa. Nah, ini perlu juga antar pemimpin yang ada di wilayah Forkompimda itu juga satu pemahaman, ya. Kemudian lainnya adalah melakukan pembatasan. Pak Presiden sudah menggaris, kalau PPKM ini tidak juga menurunkan angka, ada kemungkinan kita negaranya semakin berita, negaranya kepatuhan terhadap M, ya, dengan kesiapan kita gede, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Siap support vaksin, bekerja keras untuk suksesnya vaksin. Siap juga untuk untuk protokol disiplin, protokol kesehatan dengan tagline dengan kasih kendor. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih. Kasih kendor, ya. Iya. Sama kayak Bu Niken yang tidak kasih kendor, nggak bisa masuk untuk bisa mengganggu. Betul. Iya. Terima kasih Bu Niken. Silahkan Mas Riza yang tadi bikin saya kaget tiba-tiba kok Pak Dirjen mukanya berubah gitu ya. Pak operasi plastik kok cepet banget gitu ya. Jadi muda, Pak Dirjennya langsung ini. Pak Dirjennya langsung berubah, saya tadi langsung kaget. Iya. Silahkan Mas Riza. Yang ingin kami tutup melalui forum ini, pemerintah tidak bisa bekerja dan jalan sendirian. Itu prinsip utamanya. Komisi-komisi auxiliary agencies seperti Komisi Informasi Pusat itu merupakan mitra yang tidak hanya sifatnya tetapi aktif juga di lapangan untuk disandingkan dengan aparat-aparat kewilayahan dari kami. Dan untuk menutup bahwasanya penanganan COVID-19 ini dalam perspektif ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, mohon dukungan dari kami dan mohon dukungan dari semua kesadaran kolektif masyarakat. Agar apa? Agar penertiban, penegakan disiplin protokol kesehatan yang dilakukan oleh aparat kewilayahan kami di lapangan, baik itu operasi justisi maupun operasi non-justisi, tidak lagi mendapatkan istilahnya reaksi atau resistensi yang berarti dari sebagian kecil masyarakat yang belum terbangun kesadaran kolektifnya bahwa ini memang masalah bangsa dan solusinya bisa diatasi dengan panggilan bangsa secara bersama-sama. Ini demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Riza. Mas Arief, ada yang mau ditambahkan sebelum nanti ditutup Pak Ses? Ya, jadi saya hanya ingin menggarisbawahi saja. Jadi ini karena sudah segmen akhir ya, bagian akhir. Jadi ini adalah rangkaian ketiga dari 3 kegiatan ya, 2 sebelum sudah dilaksanakan di bulan Desember, yang bertujuan untuk memberikan skill, kompetensi, pemahaman pada pejabat publik, penyelenggara layanan publik atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk produktif ya. Menghadapi vaksinasi yang kita tahu tadi sudah dijelaskan pekerjaan yang sangat besar, belum pernah dilakukan dalam sejarah manusia, sejarah vaksinasi di Indonesia. Jadi main-main begitu. Itu. Jadi kita harapkan semoga apa yang kita lakukan ini bisa membantu mengoptimalkan, menjadikan inspirasi, motivasi, dan narasumber-narasumber yang tadi sudah memberikan paparan sangat update ya, sangat membantu sekali, dan kita harapkan ini bisa diteruskan kepada masyarakat. Ya, bahwa Itu, tadi ya. yang disampaikan oleh Bu Niken kuncinya adalah disiplin, termasuk juga kolaborasi yang tadi ditambahkan oleh Mas Riza. Karena kita sebagai individu ini punya peran bukan hanya individu sendiri, tetapi kita juga sebagai warga negara yang baik. Lebih baik kalau kita disiplin menerapkan 3T, 3M, 5M sekarang ya. Sudah 5M, 5M ya. masuk juga disiplin, gunakan jempol untuk menyebarkan informasi, jangan sampai positif, kita bagian dari hoax itu
justru Betul. malah membuat satu proses vaksinasi ini terhambat, kira-kira Terhambat, seperti itu. Dan 502 orang yang sekarang ini masih bergabung bersama Iya, kita, Mas, iya. tentunya kita harapkan bisa menyebarkan informasi yang tadi sudah kita disampaikan oleh para narasumber. Iya. Mulai tadi ada Bu Rizka Andalusia, ini Direktur Obat BPOM, kemudian Kiai Asrorun Niam dari MUI Bidang Fatwa, ada Prof. Danti Wamenkes, termasuk juga Pak Dirjen, Pak Dr. Safrizal. Safrizal, dan Ya. Bu Niken barusan Bu Niken, tadi yang ya. juga sudah sharing sama kita ya, Mas Ya. ya. Kita tutup Ya. dengan Untuk closing di studio Komisi Informasi Pusat sudah ada Pak Munzair. Pak Munzair menutup kegiatan ini dari studio Komisi Informasi Pusat, Pak. Terima kasih banyak Pak Arif dan Bapak Ibu semuanya, para narasumber yang bahagia. Saya harapkan sehat walafiat, kelancaran vaksinasi bisa dirasakan oleh masyarakat pelosok Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan alhamdulillah bersama-sama pada alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam yang lebar kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, jelas, padat. Iya, iya. Karena yang penting bukan acara, tapi Iya, iya. tindakan kita setelah acara Setelah ini acara untuk ini, bisa betul. membantu mensukseskan program vaksin sendiri, termasuk juga berkolaborasi dengan banyak pihak, membantu pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Sudah ada 28.000 orang yang meninggal akibat COVID-19 dan tentunya 1 juta kasus bukan prestasi. Iya. Akan terus bertambah belasan ribu setiap harinya. Itu Mas Arif di KIP dan Ya. juga teman-teman dan tim KIP berharap agar Anda semua yang 494 masih bergabung bisa menjadi agen-agen mensosialisasikan materi-materi yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber. Mudah-mudahan saja bermanfaat. Terima kasih Pak Ses, terima kasih para komisioner Ya. KIP, Terima kasih juga untuk seluruh para narasumber, ya. dan tentunya seluruh partisipan yang bergabung sampai saat ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan tentunya tetap praktekkan kan. Nah, ini yang Iya, harus iya, kita iya. berikan contoh, Mas. Contoh kita, iya. 5M, yang 5M. salah satunya adalah Memakai masker. Iya. dan jauhi kerumunan bagi Kerumunan. tambahannya ya. Ya, jaga jarak. Jaga jarak. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi Om.